Kamu pikir kerja keras bikin kamu aman secara finansial? Salah besar. Gue dulu juga percaya, asal rajin kerja, nabung, semua bakal beres. Tapi ternyata hari paling rajin gue justru jadi hari terburuk dalam hidup gue. Pernah ngerasa gini nggak? Gajian baru masuk, tapi dalam 2 hari, entah kenapa, udah habis saja. Nah, tunggu dulu. Karena cerita hari itu bakal bikin lo mikir ulang soal arti punya uang. Lucunya, waktu gue paling sibuk cari uang, justru itu saat gue paling miskin diam-diam. Gue inget banget, tanggal 28, gue baru aja gajian. Gaji 6 juta. Di kepala gue ngerasa aman. Akhirnya bisa traktir, bisa beli sepatu baru, bisa istirahat dari mie instan. Tapi besok paginya saldo tinggal 187.000. Gak ada kejadian besar, gak ada bencana. Cuma transaksi kecil-kecil yang gue pikir gak ngaruh. Seperti kopi 25.000, ojek 18.000, makan siang 40.000, dan diskon 50% yang ternyata jebakan Batman. Gue duduk di kasur sambil bengong. Kok bisa ya? Padahal baru kemarin gajian. Itu hari pertama gue sadar. Gue bukan miskin karena penghasilan kecil. Gue miskin karena gaya hidup yang gak sadar. Lo sadar gak? Setiap kali dapat uang, otak kita langsung mikir, gue udah kerja keras, gue pantas senang-senang. Nah, di situ letak perangkapnya. Kita merasa merdeka, padahal baru aja masuk ke siklus yang sama. Lo beli hal-hal kecil biar ngerasa berharga. Tapi ironisnya, justru disitulah harga diri lo dibeli. Gaji naik, tapi tabungan gak ikut naik. Lo mikir nanti bisa nabung kalau gaji udah 2 digit. Tapi tunggu dulu, kalau pola pikirnya masih sama, angka di slip gaji itu cuma bikin lo makin boros. Pernah mikir nggak, kenapa justru orang yang paling kelihatan produktif seringnya paling stres soal duit? Waktu itu gue mulai nyatet semua pengeluaran, bukan buat nyiksa diri, tapi buat jujur sama diri sendiri. Gue kaget, 60% uang gue ternyata buat healing yang malah bikin capek. Dan lucunya, setiap kali gue sedih, solusinya cuma satu, yaitu belanja. Gue sadar, selama ini gue bukan cari ketenangan, tapi pelarian. Uang bukan buat hidup lebih baik, tapi buat nutupin rasa gak cukup. Dari situ, gue mulai ubah cara berpikir. Bukan seberapa besar uang yang lo punya, tapi seberapa sadar lo pakai uang itu. Karena tanpa kesadaran, lo bakal terus ngerasa kurang, meski saldo lo 100 juta. Tapi tunggu, kalau kesadaran sesederhana itu, kenapa masih banyak orang yang tetap hidup dari gaji ke gaji? Ada teman gue, sebut aja Dika, gajinya 10 juta, kerja di perusahaan keren, setiap weekend nongkrong di tempat fancy. Tapi setiap akhir bulan, dia selalu bilang, "Bro, pinjam dulu dong, minggu depan gue gajian."
Padahal minggu depannya ceritanya diulangi lagi. Gue tanya, lu gak capek? Dia jawab, ya emang hidup gini bro, nikmatin aja. Tapi waktu dia tiba-tiba di PHK, semua berubah. Tagihan numpuk, cicilan motor macet. Dan buat pertama kalinya, dia bilang, gue baru sadar, ternyata gaji besar bukan jaminan aman. Yang penting itu kontrol. Dan saat itu, gue mikir, kita semua bisa jadi Dika. Kalau terus hidup tanpa sadar arah uang kita sendiri. Gue gak mau kasih motivasi klise kayak ayo semangat tabung. Gue mau kasih hal yang realistis, yang bisa lo mulai hari ini. Yang pertama, tulis semua pengeluaran 7 hari ke depan. Gak usah ribet, cukup catat uang keluar buat apa. Lo bakal kaget seberapa sering uang lo menghilang diam-diam. Yang kedua, pisahin uang wajib dan uang bebas. Gaji masuk, langsung pisahin minimal 20% di awal, bukan di sisa. Karena kalau nunggu sisa, percayalah, gak akan pernah ada sisa. Yang ketiga, ubah mindset dari gue butuh ini jadi gue butuh tenang. Karena kadang tenang itu datang bukan dari punya banyak, tapi dari tahu kemana uang lo pergi. Lo gak perlu langsung kaya, lo cuma perlu sadar. Tapi yang menarik, begitu gue mulai sadar arah uang gue, justru hidup gue mulai pelan-pelan berubah. Gimana bisa? 3 bulan setelah hari terburuk finansial itu, gue gak langsung jadi kaya, tapi gue jadi tenang. Gue mulai bisa nolak keinginan impulsif, mulai ngerti arti cukup, dan yang paling penting, gue gak takut lihat saldo rekening. Karena dulu, setiap angka minus di layar itu bikin gue ngerasa gagal. Tapi sekarang, gue sadar, minus itu cuma hasil dari keputusan kecil yang gak sadar. Jadi, kalau lo lagi di posisi kayak gue dulu, tenang aja. Semua orang pernah punya hari terburuk finansialnya. Bedanya, lo mau terus nyalain keadaan atau mulai ngambil kendali. Karena uang gak pernah salah arah. Kitalah yang sering jalan tanpa peta. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo. Mungkin dari situ kita bisa sama-sama belajar jadi lebih sadar. Kadang kemiskinan bukan karena uangnya hilang, tapi karena kamu gak pernah sadar kemana uangmu pergi.